Oke, halo teman-teman StudiMate semuanya. Balik lagi sama aku di paket soal ujian mandiri biologi yang keempat. Jadi setelah teman-teman udah kita membahas ya paket soal satu, 2, 3. Sekarang journey kita ada di paket soal ujian keempat. Mungkin yang udah nonton video dari paket soal satu sampai 3 udah kenal sama aku ya. Tapi mungkin yang baru banget nih, StudiMate baru nih, belum kenal sama aku, kita kenalan dulu teman-teman. Kenalin, nama aku Amberly Anadia Pramas, akrab dipanggil Amber. Aku dari Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2021 nih, angkatan 2021. Pencapaian aku sendiri untuk di lingkup biologi, aku pernah jadi penanggung jawab mata kuliah biologi tahun 2022, dan aku pernah menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN Biologi Regional Jakarta tahun 2020. Untuk dua achievement lainnya bisa teman-teman baca sendiri ya, karena aku nggak bakal bahas banyak-banyak nih di perkenalan tutor kali ini gitu. Kita langsung aja skip ke soal nomor satu tanpa berlama lagi ya, tanpa berlama-lama lagi gitu ya. Oke, di soal nomor satu kita punya pembuluh darah nih teman-teman. Jadi pertanyaannya, pembuluh vena memiliki katup yang berjumlah banyak. Hal yang tersebut berfungsi untuk, nah teman-teman studi med semuanya, pembuluh vena memiliki katup yang berjumlah banyak itu fungsinya untuk mencegah aliran balik darah dan memastikan darah mengalir satu arah kembali ke jantung. Jadi kan kalau misalnya dia diedarkan itu kan uh, dia diedarkan ke seluruh tubuh terus kan balik lagi ya ke atas ya. Nah, dibalik lagi itu kan vena itu kan membawa darah kotor, while si arteri ini kan dia membawa darah bersih gitu ya, atau yang mengandung oksigen gitu ya. Nah, ketika dia membawa ke atas itu kan dia melawan gravitasi. Makanya fungsinya si katup ini supaya si darah ini nggak balik lagi gitu ya. Dia jadi mengalir satu arah kembali ke jantung. Nah, dengan adanya katup ini, tadi ya, aliran darah dari perifer menuju jantung itu akan lebih lancar dan teratur, meskipun tekanan dalam vena lebih rendah. Ini tidak berkaitan dengan peningkatan tekanan pada pembuluh, mempertahankan pH darah, atau mengalirkan darah kaya oksigen, karena vena umumnya itu membawa darah miskin oksigen. Kecuali nih, vena pulmonalis atau vena yang ada di paru-paru ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, mengurangi tekanan pada pembuluh. Oke, kita udah membahas soal nomor satu, semoga bisa dipahami ya. Aku udah cantumin gambarnya di layar, teman-teman bisa ada katup-katup ya yang di vena. Itu fungsinya supaya mencegah aliran balik si darah ini ke jantung gitu ya. Maksudnya biar si darah miskinnya itu dia nggak balik salah arah gitu ya. Dia mencegah darah miskin ini salah arah gitu. Oke, kita langsung next ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita bahas fisiologi tumbuhan. Jaringan epidermis batang gimnospermae akan rusak apabila berada di lingkungan yang kering dalam waktu yang lama. Akan tetapi, tumbuhan tersebut mampu bertahan karena peran epidermis digantikan oleh jaringan titik-titik-titik. Nah, kita akan bahas nih ya. Jadi, si jaringan epidermis pada batang gimnospermae itu pun bisa rusak ya kalau misalnya dia di lingkungan yang kering dalam waktu lama. Nah, untuk mengatasi hal ini, tumbuhan tersebut biasanya menggantikan fungsi epidermis dengan jaringan namanya periderm. Jadi nama jaringan adalah jaringan periderm. Nah, si periderm ini adalah lapisan pelindung sekunder yang terdiri dari tiga lapisan. Ada velogen atau biasanya kita kenalnya cambium gabus, ada veloderm, dan ada velum atau gabus. Periderm berfungsi melindungi batang dari kehilangan air, serangan patogen, dan kerusakan mekanis, serta memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan epidermis di lingkungan kering atau kondisi ekstrim lainnya. Jaringan lain seperti velogen, vaskuler, protoderm, dan prokambium memiliki fungsi yang berbeda dan tidak berperan langsung dalam penggantian fungsi epidermis pada kondisi yang ekstrim seperti ini. Seperti teman-teman bisa lihat di layar ya, di situ aku masukin contoh lapisan periderm. Nah, ini kan batangnya kering banget ya teman-teman ya. Jadi nanti si epidermis itu digantikan sama jaringan sekunder yang disebut periderm. Makanya jawabannya adalah C atau cinta. Oke, jadi jawabannya yang C ya teman-teman studi maths. Kita langsung ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini kita punya alveolus nih teman-teman, gambar alveolus. Nah, pertanyaannya itu, kenapa sih jaringan pada permukaan alveolus ini dibuat elastis? Nah, melihat dari fungsinya sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah, jaringan pada permukaan alveolus ini memiliki struktur elastis untuk memudahkan difusi oksigen dan karbon dioksida.
Elastisitas ini memungkinkan alveoli untuk mengembang saat menghirup udara atau inhalasi dan mengempis saat mengeluarkan udara atau eksalasi. Sehingga memperkecil volume ruang udara dengan efisien. Struktur elastis juga memastikan alveoli dapat kembali ke bentuk semula nih setelah proses pernapasan, mempertahankan permukaan yang luas optimal. Makanya dia fungsinya untuk apa? Memudahkan difusi oksigen dalam pertukaran udara. Jadi jawabannya yang teman-teman. Dan berikut di sini kita punya zona nih, ekosistem air atau marine ekosistem. Pertanyaannya itu di sini ganggang laut menjadi komponen biotik ekosistem laut khususnya pada zona. Nah, di sini kita bisa ngeliat ya ada zona-zonanya, ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Untuk jawabannya nih, si ganggang laut itu ada di mana sih gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ganggang itu ada di mana ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari jawabannya nih, ganggang itu ada di zona neritik. Ini dia kedalamannya kurang dari 200 meter. Dia cukup pendek. Zona ini banyak dijumpai jenis ganggang laut dan juga ikan. Jadi mungkin di daerah sekitar sini ya teman-teman, karena di sini bisa teman-teman lihat ada banyak ikan. Ini ada seaweed gitu ya. Ada seaweed. Seaweed kan termasuk rumput laut kan termasuk alga ya, termasuk ganggang-ganggangan gitu. Jadi mungkin di daerah sini ya teman-teman zona neritik gitu. Oke, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, ini sedikit kompleks ya, teman-teman. Kita akan membahas terkait replikasi DNA. Di sini urutan bahasa urutan bahasa nitrogen RNA yang benar sebagai hasil translasi adalah sebagai berikut. CCT, PAT, GCC, GTT, AAG, maka urutan pita sense DNA yang benar adalah, nah di sini jawabannya adalah apa bisa B jawabannya, Kak? Oke, sebelum kita tahu kenapa bisa B, kita akan bahas terkait bahasa nitrogen terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, aku buat ringkasan singkat aja. Jadi, bahasa nitrogen itu merupakan komponen utama nih dalam penyusunan DNA yang berperan penting dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi genetik. Nah, jadi jenis-jenisnya itu di sini kita ada dibagi dua, ada purin, ada pirimidin. Purin itu ada adenin dan guanin, ada A sama G. Lalu untuk pirimidin itu ada sitosin, C, dan juga timin atau T gitu ya. Biasanya kalau sitosin sama timin itu kita temuin dalam DNA, tapi kalau di RNA itu dia namanya urasil atau U. Nah, fungsinya buat apa sih si basa nitrogen ini? Tadi kita udah singgung sedikit ya di definisinya. Jadi, fungsinya itu untuk penyimpanan informasi genetik dan juga transkripsi serta transklasi. Jadi di sini dia berpasang-pasangan A dengan T, U, G, dan dengan C gitu ya. Lalu untuk dalam transkripsi dan translasi ini, dia digunakannya buat apa? Buat template membuat mRNA yang nantinya akan mensintesis protein. Jadi dalam replikasi DNA ini nanti in the end-nya akan membuat protein ya teman-teman ya. Nah di sini aku buat ringkasan juga nih. Kalau DNA itu biasanya dia adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan untuk RNA, basa nitrogennya adenin itu berpasangan dengan urasil, AU, G-nya itu tetap berpasangan dengan sitosin atau C ya. Jadi kalau di DNA itu A sama T, kalau di RNA A sama U. Oke. Sampai sini semoga masih aman ya teman-teman ya penjelasan dari aku. Kita akan coba next. Ini lebih complicated lagi karena kita udah bahas ke soalnya nih. Oke, di sini ada aku buat langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Jadi di sini pertama kita akan melihat pita sense yang diketahui di soal dulu. Kan diketahui di soal itu kan pita sense ada CCT, TAT, GCC, GTT, AAG. Nah, transkripsi atau tahap pertama dari DNA sense itu menghasilkan mRNA. Jadi si DNA sense ini akan dicetak nih teman-teman, dicetak jadi mRNA, diubah gitu ya. Nah, si C ini kan pasangannya sama G ya. Jadi di sini C itu jadi G, terus T itu jadi A. Nah, karena dia itu ada di mRNA, maka
yang A di DNA sense itu akan berubah menjadi urasil. Jadi di sini TAT jadi AUA. G, GCC jadi CGG. Terus di sini GTT jadi CAA. Sedangkan AAG di mRNA jadi UUC. Oke, sampai sini semoga masih bisa ngikutin ya teman-teman. Jadi intinya ketika DNA sense diubah jadi mRNA, si A yang ada di DNA sense itu berubah menjadi urasil atau U. Lalu dari komplement mRNA, tadi kita udah dapat mRNA ya. Nah, si mRNA ini akan dicetak lagi nih jadi tRNA. Nah, si tRNA ini kan adalah komplementernya nih dari mRNA. Maka dari mRNA yang kita dapat tadi ya, ada GGA, ada AUA, ada CGG, CAA, dan UUC ini, kita ubah lagi nih di tRNA. Jadi maka di sini kita lihat ya, karena ini masih RNA, kalau di RNA itu kan A-nya masih jadi U ya teman-teman ya. Jadi G itu pasangan C, A itu pasangan U, A-nya jadi U lagi, U-nya jadi A, terus A jadi U, C jadi G, dan seterusnya. Oke, sampai sini semoga masih bisa ngeh ya perubahannya gitu teman-teman. Nah, kita sekarang lihat opsinya ya. Jadi opsi yang berisi urutan tidak selalu berkaitan dengan urutan tRNA atau DNA sense. Nah, jadi kita coba evaluasi balik ya. Jadi kan tadi kan diketahui di soal kan kita sense DNA-nya CT, TAT, GCC, GTT, AAG. Nah, maka hasil tRNA-nya adalah CCU, UAU, GCC, GUU, dan AAG. Pernyataan soal meminta kita menentukan nih akses RNA-nya. Nah, kan maka dengan urutan tRNA yang tadi yang udah kita dapat di sini ya, kita melakukan transkripsi balik dari tRNA ke mRNA kemudian jadi DNA sense. Jadi urutannya itu dibalik guys, yang tadinya dari DNA sense jadi tRNA, sekarang kita balik untuk menjawab soalnya dari tRNA dari soal yang diketahui tadi, kita ubah jadi DNA sense. Maka DNA sense yang didapat itu adalah CCT, TAT, GCC, GTT, dan AAG. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, semoga sampai sini paham ya teman-teman. Jadi kita balik tuh, kita lihat aja yang diketahui soal tuh apa. Kalau yang diketahui itu tRNA, berarti kita urutannya tuh dari tRNA, mRNA ke DNA sense. Kalau misalnya diminta tuh DNA, kalau misalnya diminta itu tRNA, berarti dari DNA sense dulu, baru jadi tRNA. Oke ya. Semoga sampai ini teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah ini soalnya sebab akibat. Pernyataan pertama, sentriol merupakan salah satu organel penghasil benang spindel pada sel eukariotik. Pernyataan berikut adalah benar. Kenapa? Karena sentriol merupakan salah satu organel penghasil benang spindel pada sel eukariotik. Ini udah pasti ya teman-teman. Jadi fungsinya memang untuk menghasilkan benang spindel gitu. Alasannya apa nih? Alasannya sentriol merupakan salah satu organel penghasil benang spindel pada sel eukariotik. Jadi dia itu kan dibentuk dari mikrotubulus ya si sentriol ini ya dalam fungsinya untuk pembelahan sel. Jadi otomatis kedua pernyataan ini, oh sorry, kayaknya di bagian alasannya kita ada salah ketik ya teman-teman. Jadi alasannya itu sebenarnya sentriol dibentuk dari mikrotubulus yang berfungsi dalam pembelahan sel. Kayaknya aku salah masukin soal itu ya. Jadi harusnya di sini sentriol uh, merupakan salah satu organel yang dibentuk dari mikrotubulus yang berfungsi untuk pembelahan sel. Nah, makanya di sini pernyataan dan juga alasannya dia saling berhubungan sebab akibat, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mohon maaf ya teman-teman, sepertinya aku salah ketik di bagian yang alasannya gitu ya. Harusnya alasannya itu sentriol merupakan salah satu organel yang dibentuk dari mikrotubulus yang berfungsinya untuk pembelahan sel. Oke, kita langsung next ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini, kita bisa lihat di sini kita membahas enzim. Ya, kita ngebahas enzim. Nah, di pernyataan pertama, itu kan tripsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi tripsin. Nah, tripsinogen itu kan bentuk tidak aktif dari enzim tripsin yang diproduksi oleh pankreas ya, teman-teman ya. Nah, tapi si tripsinogen ini tidak diaktifkan langsung oleh HCl.
melainkan diaktifkan oleh enzim lain yang disebut enterokinase atau enteropeptidase yang diproduksi oleh sel-sel di dinding usus halus. Fungsi si enterokinase ini apa, Kak? Jadi si enterokinase ini berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin dalam lumen atau dalam usus halus. Oke, semoga sampai sini teman-teman bisa paham ya. Jadi si tripsinogen ini bukan diaktifkan oleh HCl untuk menjadi tripsin, melainkan ada enzim namanya enterokinase. Jadi pernyataannya itu salah. Oke, pernyataan yang pertama itu salah. Kita lihat ke alasan kedua. Alasannya protein akan dipecah menjadi asam amino. Nah, pernyataannya itu benar. Kenapa? Karena enzim protease seperti tripsin, kan kita ngebahas enzim tripsin ya. Enzim protease seperti tripsin ini dan pepsin berperan itu untuk memecah protein jadi peptida, lalu setelah menjadi peptida dia akan menjadi asam amino. Nah, si pepsin ini letaknya ada di lambung, yang dimana dia akan memulai pemecahan protein untuk menjadi peptida. Sedangkan si tripsin itu akan bersama-sama enzim protease lainnya seperti chymotrypsin itu bekerjanya di usus halus nih untuk melanjutkan pemecahan peptida menjadi asam amino. Jadi sebenarnya si enzim tripsin dan juga pepsin yang ada di lambung ini sama-sama berfungsinya untuk memecah protein jadi asam amino. Makanya pernyataan pertama itu salah, tapi alasannya itu pernyataan kedua atau alasannya itu benar karena dia nggak ada hubungan sebab akibat, itu jadi jawabannya yang D. Oke, kita next ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini kita membahas planaria nih, teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah lihat bentuk si planaria ini, cacing tersenyum itu ya, cacing pipih, teman-teman. Nah, di sini pernyataan pertamanya itu reproduksi aseksual pada planaria SP terjadi melalui fragmentasi. Jawabannya adalah benar. Kenapa benar pernyataannya? Karena fragmentasi itu di mana ketika si planaria atau si cacing pipi ini kita potong-potong tubuhnya ya, teman-teman. Potongan tubuh tadi itu bisa tumbuh eh, apa ya, tumbuh baru lagi gitu loh. Jadi tumbuh menjadi cacing baru. Contoh teman-teman potong kepalanya, maka dari badan tadi yang setengah itu dia akan tumbuh kepala baru, dan dari kepala yang kepotong tadi akan tumbuh badan baru. Jadi dia itu reproduksi aksesualnya itu melalui fragmentasi atau pemotongan si tubuh-tubuhnya gitu. Nah, lalu alasannya itu apa? Alasannya di sini untuk reproduksi seksual planaria sendiri membutuhkan individu lain sekalipun bersifat hermafrodit. Itu jawabannya benar. Karena memang kalau di uh, reproduksi seksual planaria sendiri, walaupun ya dia itu hermafrodit atau biasanya kita kenal dia punya dua dua jenis kelamin ya teman-teman ya. Dia ada jantan, gamet jantan, dan juga ada gamet betinanya gitu. Tetap aja dia butuh uh, individu lain untuk bisa reproduksi seksual. Jadi dia nggak bisa itu untuk memproduksi sendiri gitu ya. Nanti ketika reproduksi seksualnya berjalan. Jadi memang jawabannya itu yang B. Di mana um, yang A itu pernyataan benar, maksudnya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, tapi ini tidak ada hubungan sebab akibat. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 9. Jadi di nomor 9 ini kita ngebahas persamaan antara prokariotik dan juga eukariotik. Nah, persamaan keduanya adalah di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya ciri-cirinya uh, ada organel penghasil energi mitokondria, teman-teman ya, organel penghasil energi ya, penghasil ATP. Lalu dapat melakukan reproduksi, iya, dan memiliki DNA, sama-sama punya DNA. Lalu di prokariotik tidak memiliki nukleus. Bedanya di sini. Nah, kita berarti bisa ngelihat ya, di sini jawabannya yang A, yang mani, di sini ada 1, 2, dan 3 yang benar. Karena memang dua-duanya itu sama-sama punya mitokondria untuk prokariotik dan eukariotik. Dia sama-sama bisa melakukan reproduksi, baik itu seksual maupun aseksual, baik itu melalui pembelahan diri, ya, pembelahan biner, atau melalui fragmentasi. Pokoknya mereka tetap bisa melakukan reproduksi ya, dua-duanya. Memiliki DNA ya, dua-duanya sama-sama memiliki DNA. Walaupun prokariotik ini sederhana, tapi dia tetap bisa ada DNA-nya gitu ya. Tapi bedanya di sini,
Si prokariotik ini dia nggak punya nukleus, sedangkan si eukariotik ini punya nukleus. Makanya yang empat ini nggak masuk nih pernyataannya. Jadi kita cuman yang benar satu, dua, dan tiga. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Ikan laut memiliki kepekaan terhadap dalam metabolisme jika mengalami perubahan. Kita punya empat pernyataan di sini nih dari pertanyaannya. Kita coba lihat satu-satu analisis ya. Jadi, pernyataan pertama, kandungan oksigen terlarut dalam air menurun. Ikan itu memerlukan oksigen terlarut untuk respirasi. Penurunan oksigen terlarut itu dapat mengganggu proses respirasi dan metabolisme si ikan, yang nantinya bisa nyebabin stres dan bahkan kematian kalau kadar oksigen itu terlalu rendah. Jadi otomatis ini mempengaruhi ya metabolisme si ikan. Jadi nomor satu benar. Nomor dua, kandungan mineral laut. Ikan laut itu kan hidup dalam lingkungan yang salinitasnya tinggi ya. Jadi makanya teman-teman tahu ya, di laut itu asin ya. Perubahan signifikan dalam kandungan mineral laut seperti garam itu dan juga ion-ion dapat mengganggu keseimbangan osmotik dalam tubuh ikan. Yang pastinya ini berkenaan juga dengan kepekaannya di metabolisme. Makanya nomor dua itu benar. Yang ketiga, suhu lingkungan air yang tinggi. Nah, ini udah pasti ya teman-teman ya. Ketika suhu air itu dia terlalu tinggi, maka akan meningkatkan laju metabolisme sehingga melebihi kapasitas ikan untuk memasok oksigen dan nutrisi yang cukup. Menyebabkan si ikan ini bisa stres termal dan bisa mempengaruhi pertumbuhan juga reproduksinya. Karena biasanya ada beberapa ikan juga yang butuh suhunya yang rata-rata atau suhu yang lebih dingin gitu. Jadi ketika ada suhu lingkungannya itu yang berubah-ubah atau yang terlalu tinggi, dia akan mempengaruhi kepekaannya dalam metabolisme. Makanya jawaban satu, dua, tiga itu benar, yang A. Kenapa yang nomor 4 nih salah gitu ya? Kenapa yang 4 salah? Penurunan konsentrasi CO2 dalam air itu bisa salah karena CO2 itu kan produk sampingan dari respirasi ikan dan tidak sekrusial nih, tidak sekrusial oksigen gitu. Penurunan CO2 dalam air biasanya tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap metabolisme ikan dibandingkan dengan perubahan oksigen terlarut. Makanya di sini nomor 4 itu nggak terlalu signifikan gitu efeknya ke ikan. Jadinya kita cuman yang benar itu pernyataannya satu, dua, dan tiga. Oke, teman-teman studi maths, kita sudah sampai di akhir pembahasan ya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman semangat belajarnya untuk ujian mandirinya. Semoga teman-teman bisa mencapai PTN atau universitas impian kalian. Baik itu mau PTN, mau PTS, semuanya sama-sama keren guys. Yang penting kita usahakan sama-sama untuk bisa sampai ke pendidikan impian teman-teman gitu ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Juga StudiMed semuanya bisa mereview kembali nih bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soalnya pada link di description box. Selain itu juga Let's Study menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran. Jangan lupa buat dicek ya StudiMed. Dan StudiMed juga bisa nih mensupport Let's Study dengan apa? Dengan berdonasi seikhlasnya. Teman-teman bisa scan barcode di layar atau teman-teman StudiMed semuanya bisa langsung share aja platform Let's Study kepada teman-teman semuanya. Semuanya di-share gitu ya, dibagiin gitu info-info dari platform Let's Study-nya. Follow akun sosial media juga seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya dapat update konten terbaru yang bermanfaat dari Let's Study ini, StudyMed. Sekian dari aku, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye-bye semuanya, semangat!